Shalom, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, saya atas nama Adianto Paponi dari program studi pendidikan agama Kristen dari kelas A. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai perjalanan misionaris Paulus yang pertama sebagai tugas dari pendalaman isi Alkitab Perjanjian Baru. Paulus dan Barnabas memulai perjalanannya dari Antioquia menuju ke Seleukia. Di Seleukia mereka berlayar ke Salamis di Pulau Siprus. Di Salamis ini mereka memberitakan firman di rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh Pulau Siprus ini, lalu sampailah mereka di Pafos. Di Pafos mereka bertemu dengan seorang tukang sihir dan nabi palsu bernama Baryesus. Baryesus ini merupakan kawan dari gubernur Pulau Siprus ini yang bernama Sergius Paulus. Sergius Paulus ini atau gubernur Pulau Siprus ini memanggil Paulus dan Barnabas karena ingin mendengarkan firman Allah. Tetapi tukang sihir ini berusaha menghalang-halang mereka dan berusaha membelokkan gubernur ini dari imannya. Tetapi usaha tukang sihir ini menjadi sia-sia karena tangan Tuhan datang menimpanya dan ia menjadi buta. Melihat hal tersebut, tukang sihir gubernur Pulau Siprus ini menjadi percaya karena ia takjub oleh ajaran Tuhan. Kemudian Paulus dan kawan-kawannya melanjutkan perjalanannya ke Perga. Tetapi Yohanes tidak mengikuti mereka dan kembali ke Yerusalem. Di Perga mereka langsung melanjutkan perjalanannya ke Antioquia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat untuk memberitakan firman. Di dalam rumah ibadat, Paulus memberitakan tentang nenek moyang yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir atau tempat perbudakan, dan memberitakan mengenai kabar keselamatan, kabar kesukaan orang Israel, dan memberitakan tentang penggenapan janji-janji yang dapat dipercayai. Dalam pemberitaan di Antioquia, banyak orang yang menjadi iri terhadap apa yang dikatakan oleh Paulus. Mereka menganiaya Paulus dan mereka mengusir mereka dari Antioquia ini. Mereka melanjutkan perjalanannya ke Ikonium. Di Ikonium mereka masuk ke rumah ibadat orang Yahudi dan mengajar sedemikian rupa sehingga sebagian besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Dalam pemberitaan di Ikonium, mereka disiksa, dilempari dengan batu, lalu mereka menyingkir ke Listra. Di Listra, mereka memberitakan Injil. Dan di Listra juga Paulus menyembuhkan orang lumpuh yang duduk sedang mendengarkan Paulus memberitakan firman. Dalam pemberitaan di Listra, orang-orang di sana menyebut Sergius, banyak orang-orang menyebut Paulus dan Barnabas ini adalah dewa. Dalam pemberitaan di Listra, mereka dilempari dengan batu, lalu menyeretnya keluar kota. Tetapi Paulus dan Barnabas tidak menyerah untuk memberitakan firman dan melanjutkan perjalanannya ke Derbe. Di Derbe mereka memberitakan firman dan mendapatkan banyak murid. Kemudian mereka kembali ke Listra, Ikonium, dan ke Antioquia. Mereka menjelajah seluruh
pulau Pisidia ini. Lalu sampailah mereka di Perga. Di Perga mereka masih memberitakan firman Allah. Dan setelah itu Paulus dan Barnabas pergi ke pantai di Atalia. Dan dari pantai itulah mereka kembali ke Antioquia, tempat di mana mereka memulai perjalanan pemberitaan Injil. Setelah sampai di Antioquia, Paulus dan Barnabas ini memanggil jemaat untuk berkumpul, dan Paulus dan Barnabas menceritakan segala sesuatu tentang apa yang dilakukan Allah melalui perantaraan mereka. Sampai di situ penjelasan mengenai perjalanan Rasul Paulus yang pertama. Sekiranya mohon dimaafkan.